Setia, solusi empati, tegas inovasi andal. Setia, solusi empati, tegas inovasi andal. Pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164 call center dan ajib siap melayani. Setia. Pemirsa, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak yang sama sebagai bagian yang tak terpisahkan. Dalam semarak memperingati Hari Disabilitas Internasional pada tanggal 3 Desember, layanan Jakarta On TV hari ini akan berbincang bersama dengan seorang tamu spesial yang akan memberikan inspirasi kepada kita semua bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih sukses. Beliau merupakan teman tuli, seorang akademisi, peraih gelar doktor dari Sekolah Pascasarjana Institut Teknologi Bandung, dan beberapa waktu lalu juga beliau baru saja dilantik oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengemban amanah baru sebagai Komisioner Komisi Nasional Disabilitas. Di layanan Jakarta On TV episode 54, kita undang dengan hormat Ibu Dr. Rahmita Maun Harahap. Assalamualaikum Ibu Mita, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Mas Andi, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Bu Mita, kita akhirnya ketemu juga ya Bu. Tapi kali ini saya tidak sendiri Bu, saya bersama dengan warga Nusantara, pemirsa layanan Jakarta On TV. Yang tentunya kita semua sangat mengagumi berbagai kisah ibu yang secara konsisten terus memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas hingga hari ini. Sangat menginspirasi Bu Mita. Bu Mita sedang sibuk apa nih akhir-akhir ini Bu? Pertama, mengajar Fakultas Desain dan Teknik Kreatif di Universitas Mercubuana Jakarta. Yang kedua, aktivitas sosial Yayasan Tunarungu Tetira. Itu ada beberapa program kegiatan. Misalnya Festival Talenta Tunarungu Indonesia. Terus sekarang udah diangkat menjadi komisioner Komisi Nasional Disabilitas. Itu periode 2021 sampai 2026. Wah, keren Bu Mita. Di kesempatan kali ini saya juga ingin mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Ibu Mita sebagai Komisioner Komisi Nasional Disabilitas. Terus semangat ya Bu. Terima kasih. Bu Mita, kita akan berbicara lebih banyak lagi nih Bu terkait dengan aktivitas dan juga perjuangan Ibu dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Namun sebelum itu kita sapa pemirsa terlebih dahulu yuk Bu. Halo warga Nusantara, nama saya Rahmita Maun Harahap. Saya akademisi sekaligus komisioner Komisi Nasional Disabilitas.
Dan saya Aldi, Anda sedang menyaksikan layanan Jakarta on TV. Tegas inovasi Anda. Hey, kamu apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu? Aku berharap kamu melihat informasi ini dengan berjarak 1 meter dari orang lain. Dan aku yakin kamu telah mencuci tanganmu sesering mungkin untuk menghindari virus corona. Ya, virus corona masih ada. Tetap pakai maskermu, karena maskermu Melindungi aku, kamu, dan kita. Layanan publik yang prima bagi Jakarta. Bu Mita, sebagai sarana pembelajaran bagi kita semua untuk tetap berkomitmen menciptakan lingkungan yang inklusif, mohon berkenan kiranya Ibu dapat menceritakan kisah masa kecil Ibu kepada kita semua, Bu. Khususnya terkait dengan bagaimana Ibu menaklukkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam menempuh jenjang pendidikan hingga meraih gelar doktor. Saya tulang ruku dari lahir. Kemudian umur berapa ya, 4 tahun saya baru sadar bahwa saya dia bisa mendengar. Sebab orang tua panggil saya pakai tole, nggak pakai teput nama saya. Terus waktu itu kelas 1 sampai kelas 4 SD saya sekolah umum di Bukit Tinggi. Terus waktu kelas 4 itu saya tidak naik kelas. Kepala sekolah berharap saya pindah sekolah SLB. Terus saya memilih sekolah SLB Medan. Udah itu sekolah SLB saya merasa tidak sendiri lagi. Mana teman-teman ini seperti saya bisa ngobrol. Guru SLB mengatakan bagus. Saya belajar tutur kalimat seperti itu. Terus sebentar lalu saya pindah ikut orang tua ke Surabaya, SLB Surabaya. Tapi sebentar 3 bulan. Sebab kenapa? Kurikulum SLB Surabaya dengan Medan beda. Tadi saya minta dipindahkan sekolah SLB umum. Kalau SLB tidak ada tantangan. 2 mata pelajaran sedikit. Saya nggak mau. Saya mau mata pelajaran mana? Seperti SD umum. Terus alhamdulillah saya pindah sekolah SD umum. Waktu itu hampir tolak. Sebab kepala sekolah SD umum minta kalau Anda bisa pakai luaran suara baru terima. Oh, oke. Udah itu lulus SD, SMP, SMA umum lulus. Udah lanjut kuliah S1 teknik arsitektur Universitas Besuana. Terus lulus S1, waktu itu kuliah S1 saya merasa harus bisa menyesuaikan diri, tidak boleh minder. Saya harus mencoba interaksi sama teman-teman mahasiswa, mendengar. Terus selama kuliah saya merasa tidak ada kesulitan. Saya mengambil jurusan arsitektur, sebab itu orang tunarungu karena tidak terlalu mana komunikasi. Biasanya tunarungu punya potensi bisa menggambar. Terus waktu itu acara wisuda saya dipanggil mendapat
wisudawan terbaik cum laude. Terus ambil S2 di ITB, turutan desain interior. Setelah lulus saya kembali Ikatan Dinas Universitas Batubuana. Sudah 10 tahun saya mau tambah ilmu, ambil S3 ilmu teknik rupa dan desain di ITB. Sekarang alhamdulillah udah lulus doktor kemarin bulan Juni 2021. Luar biasa Bu Mita, sangat menginspirasi dan memotivasi kita semua. Setuju ya pemirsa? Bu Mita, tentunya kita selain kagum, kita juga ingin tahu nih Bu, apa rahasia dan kiat sukses dalam meraih gelar pendidikan hingga jenjang tertinggi tersebut? Walaupun saya punya kekurangan, saya tidak mau dibedakan dengan orang bukan disabilitas. Saya harus bisa seperti orang mendekar. Meskipun punya hambatan komunikasi dan mendekar. Dalam arti ini saya punya motivasi tinggi dan semangatnya tinggi. Ada belajar. Belajar itu mempunyai meraih cita-cita nanti. Apabila kalau ada kesulitan dalam belajar, kita harus mana belajar, baca-baca buku, belajar. Kalau rahasia, saya punya motivasi tinggi atau kemauan keras, kemauan tinggi. Yang kedua, saya tidak mudah menyerah. Saya kalau ditanya kakal beberapa kali, tapi tetap mencoba untuk bisa berhasil. Yang ketiga, semangat apabila orang tua atau lingkungan mau membantu saya. Kalau saya ada kesulitan, saya bisa naik semangat. Tapi kalau tidak membantu, saya tidak mungkin bisa semangat. Lantas menurut pandangan Ibu, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam dunia pendidikan agar lebih inklusif bagi teman tuli? Silakan Ibu Mita. Kalau dalam pendidikan, yang pertama, misalnya hapuskan persyaratan. Anak tunarungu harus bisa bicara, itu nggak boleh. Harus melihat kemampuan tunarungu, sama seperti orang nekar. Dua, perubahan kurikulum, sebab kenapa? Misalnya sekolah ITB, disabilitas ruku, kurikulumnya tidak setara dengan kurikulum umum. Contoh, ITB, kurikulumnya SD, itu. Kemudian dia ketika guru harus punya kompetensi cara mengajar anak disabilitas ruku. Misalnya memahami tentang bagaimana untuk pembelajaran harus menggunakan bahasa isyarat, bukan tanpa menggunakan bahasa isyarat orang itu tadi sulit untuk memahami disampaikan oleh guru. Untuk disabilitas sekolah itu harus sesuai dengan kebutuhan disabilitas ruku, karena disabilitas ruku itu lebih mengandalkan indera mata. Berarti indera pendengaran. Contoh, misalnya kalau ada papan petunjuk, supaya disabilitas ruku mudah bebas, tidak perlu dibantu orang lain. Dua, apalagi misalnya ruangan harus ada kata buram, supaya disabilitas ruku bisa melihat komunikasi ruangan di luar. Terus macam-macam seperti itu. Baik Bu Mita. Lalu di kesempatan yang berbahagia ini, apa saran yang ingin Ibu sampaikan kepada para pemangku kepentingan untuk membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkesinambungan? Saya ingin pemangku stakeholder, misalnya pemerintah daerah atau lembaga-lembaga itu harus memperhatikan masyarakat yang memiliki hambatan dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan. Misalnya kalau pendidikan, pemangku itu harus mendorong sekolah itu, misalnya sekolah ITB berubah dari sekolah khusus
Dua, bitana berubah kurikulum, bitari kurikulum luar biasa, bitari kurikulum umum, kemudian pekerjaan, bebasku itu harus mendorong, berusaha, memberi menerima tenaga kerja, kita minta ruku, kita lebih 2%, kuota 2%, kemudian ketingkatan, bebasku mendorong kepada bitana Kementerian Kesehatan, memberi penurunan harga alat bantu, misalnya bisa 50% itu ditambah rugu ya tidak mampu atau bikin misalnya apabila tidak berkenan alat bantu itu kemungkinan besar ditambah rugu itu merasa tidak bisa melumpuhkan percaya diri. Kebukan saya saran sebaiknya penggunaan alat bantu mereka itu bisa menumbuhkan percaya diri. Baik, saat ini Bu Mita tercatat sebagai seorang dosen desain interior di Universitas Mercu Buana. Benar ya Bu? Iya Mas Nanti. Lalu apa nih tantangan yang Ibu hadapi ketika pandemi COVID-19 ini? Kalau bitana, saya waktu itu baru pandemi, saya mengajar bitana kalau ada mahasiswa ya 2 tidak paham, saya cerita bitana kamu kalau tidak paham, lalu kalau tidak paham bagaimana kamu buat keuten gambar, bukan gambar contoh rumah ada tangannya tentu jadi membuat mahasiswa negara ketawa, bikin mahasiswa tenang. Kalau Bu Mita itu pintar, pelawak atau umur. Pernah kalau saya bertanda sama mahasiswa. Mahasiswa ada 2, mahasiswa nekar, mahasiswa tuli, mahasiswa disabilitas rugu. Contoh, mahasiswa disabilitas rugu tidak paham. Saya kasih contoh. Malah mahasiswa disabilitas rugu misalnya gambarnya rumah. Contoh tangannya yang di pinggir itu tidak sesuai kontem. Tadi mahasiswa yang dengar tawa itu seperti itu. Sangat menarik Bu Mita. Bu Mita, saya ingin bertanya lebih banyak lagi nih kepada Ibu. Namun kita jeda terlebih dahulu ya Bu. Kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV episode spesial memperingati Hari Disabilitas Internasional. Dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan seorang akademisi sekaligus Komisioner Komisi Nasional Disabilitas, Ibu Dr. Rahmita Maun Harahap. Bu Mita, kita masih dalam semarak memperingati Hari Disabilitas Internasional tahun 2021. Lalu apa makna peringatan Hari Disabilitas Internasional tersebut bagi Bu Mita? Pelibatan disabilitas ya bermakna termasuk memberikan kecepatan untuk disabilitas dalam metode dipimpin. Karena kenapa masyarakat ikuti artinya terbuka untuk luas untuk semua orang termasuk disabilitas. Contoh disabilitas ruku bisa dipimpin. Memimpin tujuan apa? Untuk advokasi, pemantauan. Udah sampai mana? Bebasku pemerintah sudah mengerjakan masalah apa saja yang belum implementasi. Itu tadi. Kalau inklusif itu cara pandang harus dihapus. Contoh, disabilitas rugu bisa dipimpin. Kalau bukan disabilitas, bisa dipimpin tadi digabung, ikuti. Contoh, kita disabilitas rugu bisa dipakai untuk orang umum. Contoh, mungkin orang umum tidak tahu kebutuhan disabilitas rugu seperti apa, misalnya disabilitas ruangan seperti apa. Nah, itu namanya inklusif. Baik,
Bu Mita, saya ingin bertanya dengan hal yang lain lagi nih Bu. Yaitu terkait dengan amanah baru Ibu sebagai komisioner Komisi Nasional Disabilitas. Gimana ceritanya nih Bu? Komisi Nasional Disabilitas dibentuk 1 tahun yang lalu. Komisi Nasional Disabilitas adalah lembaga non struktural atau lembaga independen. Terus saya dapat informasi dari guru buatan. Ada calon komisioner Komisi Nasional Disabilitas. Saya mencoba untuk melamar karena saya melihat hambatan untuk komunitas disabilitas Ruku dalam dalam Undang-Undang 8 tahun 2016 belum dioptimalkan. Berbagai fungsi sektor, contoh sektor pendidikan, sektor pekerjaan, aktivitas, kesehatan, informasi dan komunikasi dan keagamaan. Kemudian udah itu belamana 1290, diterima 169, diterima melalui seleksi oleh panitia. 169 termasuk saya. Terus saya harus ikut tes kualitas melalui TUM. Kemudian TUM, alhamdulillah saya lulus masuk 51 itu harus mengikuti tes kompetensi, tanda psikotes, wawancara dengan tim psikolog, FKD. Udah itu pengumuman diambil 21 orang, alhamdulillah termasuk saya. Harus mengikuti tes ketingkatan dan tes wawancara dengan panitia seleksi 5 orang. Udah itu Ibu Beteri, alhamdulillah saya termasuk diterima lulus 14. Ibu Beteri beterakan Papa Jokowi 14, dengan Papa Jokowi dipilih 7. Kemarin di telepon bilang Ibu Mita turun ke tanah. Kenapa? Lulus komisioner. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Ibu Mita bersama dengan 6 komisioner lainnya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan amanah, dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih, Mas Nadi. Sebagai sarana edukasi publik, apa saja tugas pokok dan fungsi dari Komisi Nasional Disabilitas tersebut, Bu Mita? Komisi Nasional Disabilitas membawa dan bertanggung jawab kepada Presiden dan bertugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan penyembuhan penyandang disabilitas. Kemudian fungsi Komisi Nasional Disabilitas adalah membuat penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan penyembuhan penyandang disabilitas. Yang kedua, pemantauan dan advokasi, evaluasi pelaksanaan penghormatan, penyembuhan penyandang disabilitas. 3. Advokasi. 4. Pelaksanaan kerjasama dengan Bepakku untuk untuk membantu laporan dari hasil advokasi, seperti itu. Bu Mita, sejak tahun 2001, Ibu mendirikan Yayasan Sehjira atau singkatan dari Sehat Jiwa Raga. Lalu apa nih Bu yang melatar belakangi pendirian yayasan tersebut? Dan seperti apa program yang dilaksanakan? Sebelum mendirikan yayasan Sehjira, Ikatan Sehat Jiwa Raga. Waktu itu saya lulus S2, kembali Ikatan Dinas menjadi dosen. Ternyata saya diangkat karyawan kontrak. Mungkin tidak kuesti kalau saya mengajar di tengah mahasiswa normal. Terus saya kebetulan berkumpul sama teman-teman di Disabilitas Ruku punya masalah sama seperti saya. Tentu udah S1 tapi UMR naik SMA. Ada yang boko belum ngasih 3 bulan ya seperti itu. Terus saya mencoba untuk mendirikan yayasan Sehjira itu diambil dari ponakan saya. Kemudian
program kegiatan yang buat Tegali yang utamakan adalah pertama pelatihan kemandirian remaja disabilitas rugu dengan tema apa untuk menumbuhkan konten diri positif supaya disabilitas rugu bersekolah luar biasa bisa dipindahkan sekolah umum. Seperti itu ada ya pelatihan peluang tenaga kerja di tanah disabilitas rugu tahu cara membuat surat lamaran, cara tikam interview dan macam-macam itu. Kemudian pelatihan orami, pelatihan teori, itu pelatihan komputer, ada pelatihan bahasa isyarat Islam, ada bitindo, ada internasional dan sebagainya seperti itu. Ada hal menarik lainnya nih Bu yang pernah saya baca dalam sebuah artikel di media massa, yaitu pada bulan Januari tahun 2018 Ibu menjadi salah satu pembicara dalam konferensi internasional di Universitas Daegu, Korea Selatan. Lalu apa nih Bu pengalaman menarik yang Ibu bisa bagikan kepada pemirsa layanan Jakarta On TV? Silakan Ibu Mita. Sebelumnya saya ikut mengatukan Kalfurper dalam acara konferensi internasional Universitas Daegu di Korea Selatan. Saya sebagai presenter. Setelah itu saya mencoba keliling apakah ruangan-ruangan atribut untuk petanda disabilitas. Contoh toiletnya untuk pengguna kursi roda luasnya sesuai ukuran bisa putar, ada pegangan untuk disabilitas netra, ada tombol, ada suaranya tombol, dan suaranya buka, tutup. Kalau untuk disabilitas ruku ada papan petunjuk. Ini untuk toilet, ini untuk kamar mandi laki-laki, kamar mandi perempuan, macam-macam. Di tanah liftnya ada pelayan. Terus ruangan untuk ruang kelasnya berbentuk sistem. Tadi bagus sekali. Universitas Daegu tidak seperti kampus di Indonesia. Setelah terupaya kampus Universitas Daegu, saya ingin bawa PK untuk kampus di Indonesia dalam penerapan seperti desain universitas atau TFT, karena berbeda dengan kebutuhannya. Kalau desain universitas itu untuk kebutuhan orang tunanetra dan pengguna kursi roda, tapi kalau untuk TFT untuk disabilitas ruku. Tapi TFT itu bisa dipakai untuk semua orang, bisa wanita hamil, lansia, anak kecil, pengguna kursi roda, seperti itu. Tadi contoh penerapan TFT dalam ruangan USM supaya kita bisa akses visual, bisa interaksi dengan dosen, dengan mahasiswa. Seperti itu. Terus ada aktivitas di tanah dosen, lalu ada lihat lihat materi. Kenapa ada berlaku disabilitas ruku berbeda kategori. Di tanah kategori tuli berat menggunakan bahasa isyarat. Ada kategori tuli ringan menggunakan lihat bibir. Tadi dosen nak mengatakan jangan ini, tapi lihat aktivitas supaya mahasiswa disabilitas bisa lihat bibir. Seperti itu. Kalau di Indonesia belum ada. Tadi saya berharap kampus di Indonesia bisa implementasi dalam penerapan aktivitas dan desain universitas. Seperti itu Mas Aldi. Semakin menarik pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV episode spesial memperingati Hari Disabilitas Internasional. Dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan seorang akademisi sekaligus komisioner Komisi Nasional Disabilitas, Ibu Dr. Rahmita Maun Harahap. Bu Mita, saya ingin bertanya tentang hal yang lain lagi nih Bu, yakni terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Bagaimana Ibu melihat aksesibilitas pelayanan publik saat ini untuk penyandang disabilitas di Indonesia? Kalau aksesibilitas pelayanan publik itu luas sekali. Ada berbagai
bidang administrasi visi, tanah ruang, makuna dan lingkungan. Kemudian akomodasi ialah ya, di tanah kebutuhan tentu penggunaan dalam kelas pakai HP, di tanah peraya untuk tunanetra. Kalau unit layanan disabilitas itu kampus-kampus sudah ada fasilitas unit layanan disabilitas supaya mahasiswa kebutuhan apa tadi unit ini perhatian rutin atau perhatian mahasiswa, maka supaya bisa membantu pendampingan untuk mahasiswa disabilitas. Kalau saya sudah advokasi pemerintah PUPR, peraturan pemerintah Permen PUPR nomor 14 tahun 2017 menampung tentang disabilitas ruang untuk disabilitas rungkut. Waktu kemarin tahun 2015 udah BTN karangan FGD forum institusi, tapi sekarang belum turun. Tadi saya berharap perjuangan buku pedoman itu harus cepat turun. Komunitas teman-teman disabilitas ruku sudah mengajukan, tapi sekarang belum publikasi belum itu. Lalu bagaimana Ibu melihat kemudahan perizinan dan non-perizinan di Jakarta saat ini? Dulu pendirian organisasi yang tertera persyaratan mana harusnya ini itu dua mahal sudah tanda masalah komunikasi dan tulis. Terus saya lihat Instagram ATIP itu apa antar temput izin promotor. Contoh orang-orang tante mau bantu urus pendiri organisasi, ada petugas tidak bahasa isyarat, sudah komunikasi. Dua ada IMP itu seperti izin pendirian bangunan, itu sudah sama. Terus kalau mau sertifikat tanda daftar lembaga itu bisa maju. Jadi mudah komunikasi tentang tulis, ada petugas bisa bahasa isyarat. Begitu ya Mas Nanti bisa cerita. Benar sekali Ibu Mita. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk memberikan kemudahan dan pendekatan layanan kepada warga ibu kota, termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Salah satu inovasi yang dihadirkan adalah antar jemput izin bermotor atau AJIB, di mana petugas AJIB dapat memberikan pendampingan pengurusan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan izin diterbitkan secara langsung di rumah atau di kantor pemohon atau end-to-end proses. Layanan AJIB adalah gratis. Urus izin di Jakarta, diajibin aja. Seperti itu Bu Mita. Setuju Mas Nanti. Halo warga Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Terima kasih Bu Mita. Apresiasi diberikan kepada Bu Mita dan warga ibu kota lainnya yang telah mengurus perizinannya secara mandiri tanpa menggunakan pihak ketiga, semakin membuktikan bahwa di Jakarta urus izin sendiri itu mudah. Bu Mita, apa nih rencana ke depan yang akan Ibu lakukan? Sekarang saya sudah komisioner KNT. Saya punya rencana untuk bagaimana pembaruan disabilitas. Pertama, Undang-Undang 8 tahun 2016 harus implementasi. Tidak ada hambatan dalam lingkungan sosial. Dua, pendidikan, kegiatan, aktivitas, kesehatan, tumbuhan inklusif. Kita dipakai tumbuhan orang. Tidak ada, tidak boleh pakai ini, tidak boleh. Semua kita sama. Baik, Bu Mita, nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara nih Bu. Iya, Mas Nanti.
Namun sebelum mengakhiri, pesan atau semangat apa yang ingin Ibu sampaikan kepada warga Nusantara, pemirsa layanan Jakarta On TV agar terus berkontribusi nyata dalam gerakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di sekitar kita. Silakan Ibu Mita. Saran saya sebagai komisioner KMD, saya ingin memberi kontribusi masyarakat disabilitas, terus berperjuangan untuk mendapatkan sama dengan orang-orang bukan disabilitas dalam berbagai instansi tertentu, misalnya sistem pendidikan ikuti, sistem pendidikan pekerjaan ikuti, sistem disabilitas bangunan ikuti, semuanya. Yang kedua, memberi kontribusi untuk orang-orang bukan disabilitas, mendorong masyarakat ikuti, contoh belajar materi cara, tujuan untuk mempermudah komunikasi dengan teman-teman disabilitas ruku. Siap. Wah, menarik sekali ya Ibu Mita perbincangan kita hari ini. Tentunya saya dan pemirsa ini juga mendapatkan banyak ilmu dan juga pengalaman dari Ibu Mita. Setuju ya pemirsa? Bu Mita sehat dan semangat selalu ya Bu. Terima kasih. Sama-sama Mbak Tandi. Kita tetap selalu berkolaborasi dalam program-program apa saja. Selamat Hari Disabilitas Internasional 2021. Sudah selayaknya setiap elemen bangsa untuk bergerak bersama mewujudkan tatanan masyarakat yang inklusif, aksesibel, dan berkelanjutan menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Selamat Hari Disabilitas Internasional 2021. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setia melayani Jakarta. Wajahmu ku pandang dengan gemas. Mengapa air mata selalu ada di pipimu? Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Apakah artinya sebuah derita? Bila kau yakin itu pasti akan berlalu. Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Tuhan pun tahu hidup ini sangat berat, tapi takdir pun tak mungkin selalu sama. Cobalah tinggalkan sejenak anganmu. Esok kan masih ada. Esok kan masih ada. Esok kan masih ada. Perlu mengurus izin? Di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri.